Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di materi fikih kelas 9 tentang kurban dan akikah. Baik, kita bahas dulu satu persatu, yaitu kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab qurba yaqrubu kurban, yang berarti dekat. Namun secara istilahnya artinya itu mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah sholat hari raya Idul Adha atau pada hari Tasyrik. Jadi hari raya Idul Adha jatuh pada 10 Zulhijjah, kemudian hari Tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian hukum melaksanakan kurban menurut ulama yaitu sunnah muakkad bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan. Bahkan ada yang mengatakan wajib bagi orang yang sudah memiliki rezeki yang lebih, wajib bagi mereka. Kemudian yang ketiga, daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dan lebih utama dibagikan masih dalam bentuk daging mentah. Nah, ini daging kurban dibagikan kepada fakir miskin dan lebih utama dibagikan dalam bentuk dagingnya mentah. Oke, selanjutnya ini baru ketentuan tentang kurban sedikit. Kita masuk lagi ketentuan dengan akikah. Nanti kan yang akan kita bahas bagaimana perbedaan apa saja, sama ada hewannya yang kita sembelih itu sama atau tidak. Oke, akikah. Akikah itu berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Menurut istilahnya adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah. Hukum akikah juga sunnah muakkad. Nah, siapa yang wajib melaksanakan akikah itu? Ya orang tua, karena bersyukur atas kelahiran anak ini. Jadi akikah dikerjakan oleh orang tua. Kemudian bagaimana, kapan waktu akikah ini? Yaitu pada hari ke-7, hari ke-14 atau hari 21 ketika anak itu lahir. Kalau tidak mampu ketika itu, boleh kapan saja orang tua melaksanakan akikahnya. Oke. Kemudian bagaimana tentang pembagian hewan dalam akikah? Pembagian hewan dalam akikah, anak laki-laki itu 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan baru 1 ekor kambing. Ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk bagaimana perbedaan kurban dan akikah. Ini sedikit kita akan bahas itu sedikit. Oke. Perbedaan kurban dan akikah yang pertama berdasarkan waktu dahulu. Berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, kalau kurban itu laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anaknya. Kalau anak lahir, barulah akikah dilaksanakan. Kemudian, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Namun, akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup saja. Nah, kalau anak lahir, kalau udah anak-anak, ya tidak diakikahkan kan gitu. Kemudian perbedaan selanjutnya yang kedua, berdasarkan jumlah hewan yang disembelih. Kalau kurban, binatangnya cukup 1 ekor. Sedangkan akikah, jumlah binatangnya seperti yang kita sampaikan tadi, anak laki-laki 2 ekor, sedangkan anak perempuan 1 ekor. Kalau kurban itu seekor sapi boleh untuk 7 orang. Tetapi kalau akikah, binatangnya sayang kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk 1 anak. Misalnya kita mau akikah anak perempuan nih dengan sapi, ya 1 itu ya dianggap 1 gitu. Kemudian yang ke selanjutnya berdasarkan pengelolaan dagingnya. Ini yang tadi yang kita sampaikan kan. Kalau pengelolaan dagingnya kurban, dagingnya itu lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan akikah dibagikan setelah daging dimatang. Maksudnya daging sudah matang, daging sudah kita masak dulu di rumah. Sudah kita buat, mungkin kita undang orang ke rumah, kita baca marhabanan, kita baca doa, kita potong rambut anak, kita kasih nama anak ini. Nah, ini akikah. Oke, selanjutnya hewan yang boleh, syarat-syarat hewan apa saja yang boleh untuk berkurban dan akikah. Nah, ini kita sebutkan. Yang pertama, binatang atau hewan yang digunakan untuk kurban dan akikah itu ada domba, kambing, sapi, atau onta. Ini menurut para ulama. Kemudian ketentuan-ketentuan umur hewannya bagaimana?
Nah, di sini yang pertama, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Ini yang domba. Kambing biasa minimal berumur 2 tahun. Sapi atau kerbau minimal berumur 2 tahun. Unta minimal berumur 5 tahun. Nah, ini ketetapannya nih. Ketetapan umur-umur binatang yang wajib, yang boleh, maksudnya yang boleh untuk kita kurbankan dan kita akikah. Jadi inilah sedikit tentang akikah yang bisa kita akikah dan kurban yang bisa kita pahami. Kemudian selanjutnya, dalam ketentuan binatang itu pula kita tidak boleh mengambil binatang-binatang yang cacat. Nah, kita lihat dalam masalah kebugarannya, terus ada syarat-syarat ketentuan yang harus kita perhatikan. Apa syarat ketentuan yang harus kita perhatikan? Tidak cacat matanya, tidak sakit, tidak pincang, tidak kurus, dan tidak terlalu binatang yang kurang dalam segala fisik. Ini tidak boleh. Ini kebugaran binatang harus kita perhatikan dalam berkurban maupun akikah. Oke, nah, mungkin sampai di sini dahulu. Insyaallah, silakan nanti tugas yang Ustadz kasih ke Ananda, carilah hikmah tentang kurban dan hikmah tentang akikah. Oke, cari hikmah tentang kurban dan tentang akikah. Ananda buat dalam satu kertas double folio, nanti berikan ke Ustadz. Oke, terima kasih. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.